Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Uhayyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatal mubarakah, wa tahiyatan bihassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta teman-temanku peserta lomba dai yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berjuta-juta kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para sahabat rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Lailatul Mujahadah, untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan tema Peran Pemuda dalam Generasi Bangsa. Berbicara mengenai pemuda, pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat dari seorang ulama bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah sang proklamator kita Bung Karno pernah berkata, berikan kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Para sahabat rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai seorang pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata dapat melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda berat, dan kaki masih bisa berlari dengan cepat. Wajah tampan atau cantik yang memikat, maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Para sahabat rahimakumullah, namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan, di zaman milenial ini tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, tiap hari makannya di Ampera, hatinya tersiksa, batinnya penuh dengan gegana dikarenakan terjerumus di dalam lubang narkoba dan berbuju rayuan wanita menggoda dikarenakan mereka melanggar aturan Allah yang maha kuasa. Kemudian di dalam hati kita pasti bertanya, bagaimana peran kita sebagai seorang pemuda harapan bangsa juga harapan mertua? Dalam menghadapi dampak negatif dalam era globalisasi di zaman milenial ini, supaya kita terhindar dari yang namanya narkoba dan lain sebagainya, jawabannya Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitabnya memberikan solusi kepada kita. Kita sebagai seorang pemuda harus senantiasa semangat untuk belajar ilmu pengetahuan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang laki-laki maupun orang perempuan.
Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk semangat belajar ilmu pengetahuan umum dan mendalami ilmu pengetahuan agama. Karena salah seorang ilmuwan, Albert Einstein, pernah berkata, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta. Dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Oleh karenanya, marilah kita sebagai seorang pemuda harapan bangsa dan agama untuk senantiasa semangat belajar ilmu pengetahuan umum yang didasari oleh ilmu pengetahuan agama. Semoga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan terhindar dari yang namanya narkoba, yang akan menjadikan bangsa dan negara berjaya di zaman milenial ini dan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bahagia hidup di dunia, terlebih kelak di akhirat. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.